Suara itu lirih, keluar dari bibir seorang pria yang wajahnya begitu dikenal di sebagian besar wilayah Jawa Timur. Ia bukan politisi, bukan juga selebriti televisi, tapi kisah hidupnya pernah menggemparkan dunia. Namanya adalah Raka Wiranegara, seorang pengusaha sukses sekaligus penasihat spiritual yang kisah cintanya tak pernah habis jadi bahan perbincangan. Di sebuah rumah besar yang berdiri megah di Kabupaten Malang, Raka duduk termenung. Usianya sudah lebih dari setengah abad, rambutnya mulai memutih, namun sorot matanya masih tajam dan penuh wibawa. Di hadapannya, 8 wanita dari berbagai usia duduk melingkar. Mereka adalah 8 istrinya yang masih bertahan, sementara 17 lainnya sudah bercerai, pergi, atau meninggal. Abah, kenapa Abah dulu menikah sebanyak itu? Bukankah 8 saja sudah sangat berat? Tanya salah satu istrinya, yang paling muda, baru berusia 23 tahun. Raka tersenyum samar. Ada hal-hal yang tak bisa kalian pahami sekarang. Dunia spiritual, dunia bisnis, bahkan dunia laki-laki yang haus akan cinta, semuanya berkelindan dalam hidupku. Kisah perjalanan Raka memang tak pernah sederhana. Ia dikenal bukan hanya karena jumlah pernikahannya, tapi juga karena karismanya yang membuat banyak wanita rela menjadi bagian dari hidupnya. Sejak muda, ia sudah dipercaya banyak orang sebagai sosok penyembuh sekaligus penasihat spiritual. Orang-orang datang kepadanya untuk mencari solusi. Rumah tangga retak, bisnis hampir bangkrut, atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Dan di balik itu semua, Raka juga membangun kerajaan bisnisnya, dari properti, perdagangan kayu, hingga rumah makan besar yang tersebar di beberapa kota. Namun, ada satu sisi gelap dalam dirinya, ketagihan akan perawan dan dorongan nafsu yang berlebihan. Ia tidak pernah menyangkal hal itu. Bagi Raka, menikah dengan banyak perempuan adalah cara untuk menyalurkan obsesinya. Baginya, itu bukan sekadar nafsu, melainkan semacam takdir yang ia yakini sebagai jalan hidupnya. Salah satu cerita yang paling menggemparkan terjadi 15 tahun lalu. Waktu itu, seorang wartawan dari luar negeri menulis panjang lebar tentang dirinya. The Man with 25 Wives from East Java. Artikel itu menyebar kemana-mana, bahkan media internasional mengangkatnya. Raka sempat diwawancarai, dan ketika ditanya apa alasannya menikah sebanyak itu, ia hanya tersenyum dan menjawab, "Karena saya mampu." Mampu secara materi, secara spiritual, bahkan secara fisik. Namun, semua kejayaan itu kini mulai menimbulkan masalah baru. 8 istrinya yang masih tinggal bersamanya, mulai sering berselisih. Cemburu, iri hati, hingga pertengkaran kecil hampir setiap hari mewarnai rumah besar itu. Sebagai kepala rumah tangga, Raka kadang merasa kewalahan. Ia bukan lagi pria muda yang bisa dengan mudah mengendalikan keadaan. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Raka duduk di teras rumahnya. Ia menghisap rokok kretek dalam-dalam, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. "Tuhan," gumamnya lirih, "apakah ini jalan yang benar? Ataukah aku sedang digiring menuju sesuatu yang belum pernah kubayangkan?" Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sebuah peristiwa besar yang akan mengubah hidupnya. Peristiwa yang membuat seluruh Jawa Timur kembali geger, bahkan lebih geger dari kisah pernikahannya yang ke-25 dulu. Dan semuanya bermula dari kedatangan seorang tamu misterius yang mengetuk pintu rumahnya, tepat saat jam menunjukkan pukul 12 malam. Ketukan di pintu terdengar pelan tapi teratur. Tok, tok, tok. Raka menoleh ke arah suara itu. Jarum jam di dinding rumah besar itu tepat menunjuk angka 12. Tengah malam. Hujan masih mengguyur deras, dan hampir semua orang di rumah sudah terlelap. Dengan langkah perlahan, Raka bangkit. Rokok yang masih menyala ia padamkan di asbak kayu jati di meja teras. Nafasnya berat, matanya sedikit menyipit. Mencoba menangkap siapa yang datang di waktu aneh begini. Ketukan itu kembali terdengar. Lebih keras. Tok, tok, tok. "Siapa?" seru Raka. Tak ada jawaban. Raka membuka pintu. Dan di hadapannya berdiri seorang pria muda, berjas hitam, dengan rambut basah kuyup menempel di dahinya. Wajahnya pucat, namun sorot matanya tajam menusuk.
"Assalamualaikum, Pak Raka," ucap pria itu tenang, seolah ia sudah mengenalnya sejak lama. "Waalaikumsalam," jawab Raka singkat. "Kamu siapa? Tengah malam begini datang ke rumah orang, ada urusan apa?" Pria itu tersenyum samar, lalu melangkah masuk tanpa diminta. Anehnya, Raka tidak mencegahnya. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya terdiam, seolah sudah tahu bahwa kedatangannya membawa hal besar. "Nama saya Dharma," katanya. "Saya datang bukan sebagai tamu biasa. Saya membawa kabar dan peringatan." Raka mengernyit. "Peringatan apa maksudmu?" "Peringatan tentang hidup Anda, tentang masa depan 8 istri Anda, bahkan tentang anak-anak yang lahir dari pernikahan-pernikahan Anda." Ucapan itu membuat jantung Raka berdegup lebih cepat. Ia mencoba tetap tenang, namun ada rasa was-was yang tiba-tiba menyeruak. Dharma lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari jasnya. Ia meletakkannya di meja. "Bapak mungkin tidak ingat saya, tapi ayah saya adalah salah satu orang yang dulu pernah datang mencari pertolongan kepada Bapak. Saat itu, ia meminta doa dan petunjuk agar bisnisnya lancar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Keluarganya hancur, perusahaannya bangkrut, dan ia meninggal dengan tragis. Sejak saat itu, saya bersumpah untuk menemukan Bapak." Raka terdiam. Ingatannya melayang ke puluhan tahun silam. Puluhan orang memang pernah datang kepadanya dengan berbagai macam masalah. Ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Tapi ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang menyimpan dendam sebesar ini. "Apa yang kau mau dariku?" tanya Raka akhirnya. Dharma menatapnya dalam-dalam. "Saya tidak datang untuk membalas dendam secara kasar. Saya datang untuk membuka sesuatu yang selama ini Bapak tutupi. Rahasia terbesar dalam hidup Bapak. Dan percayalah, jika rahasia itu terbongkar, nama Bapak akan kembali mengguncang dunia. Bahkan lebih besar daripada kisah 25 pernikahan itu." Raka menghela nafas. "Rahasia apa yang kau maksud?" Dharma mencondongkan tubuhnya, suaranya menjadi lebih pelan, seakan takut didengar orang lain. "Tentang anak-anak Bapak yang hilang. Tentang darah daging Bapak yang kini tumbuh menjadi orang-orang yang tidak Bapak kenal, tapi menyimpan luka dalam. Mereka mencari Bapak, dan mereka akan segera datang." "Dek." Kata-kata itu membuat Raka terperanjat. Benarkah? Selama hidupnya, ia tahu ia memiliki banyak anak dari berbagai pernikahan, tapi sebagian besar memang tidak tinggal bersamanya. Ada yang ikut ibunya setelah perceraian, ada yang ia biarkan tumbuh tanpa banyak campur tangan. Tapi ia tidak pernah membayangkan bahwa beberapa dari mereka bisa menghilang, bahkan tumbuh dengan penuh kebencian terhadap dirinya. Dharma berdiri, meraih jasnya kembali. "Saya hanya datang untuk memberi kabar. Persiapkan diri, Pak Raka. Karena masa lalu Bapak akan menagih utang. Tidak ada yang bisa lari dari bayangan sendiri." Setelah berkata begitu, ia berjalan keluar, meninggalkan Raka yang masih tertegun. Hujan sudah mulai reda, namun udara malam itu terasa begitu dingin menusuk. Raka kembali duduk, memandang amplop coklat yang ditinggalkan Dharma. Tangannya gemetar saat meraih dan membukanya. Di dalamnya, ada tumpukan foto. Foto-foto anak muda, remaja, bahkan orang dewasa, dengan wajah yang mirip dengannya. Di bagian belakang setiap foto, tertulis nama dan usia mereka. Raka tercekat. Ada belasan foto di sana. "Ya Allah," gumamnya. Beberapa wajah memang tak asing. Ia ingat, mereka adalah anak-anak dari pernikahan yang gagal bertahun-tahun lalu. Tapi ada juga yang sama sekali tak pernah ia lihat sebelumnya. Satu foto paling membuatnya kaget. Seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun, dengan tatapan mata tajam yang sama seperti dirinya waktu muda. Di bagian belakang fotonya tertulis, "Arya Wiranegara, anakmu yang hilang." Raka merasakan jantungnya berdegup kencang. Tangannya bergetar. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Dan tanpa ia sadari, dari jendela rumah besar itu, ada sepasang mata lain yang memperhatikan. Salah satu istrinya ternyata belum tidur, dan ia mendengar percakapan Raka dengan Dharma.
Tatapan penuh curiga itu akan menjadi awal dari konflik baru di dalam rumah tangga Raka. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasakan ketakutan yang nyata. Pagi hari setelah kedatangan Dharma, rumah besar milik Raka tidak lagi terasa sama. Udara terasa berat, seakan-akan ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut. 8 istrinya mulai berbisik-bisik, membicarakan apa yang mereka lihat dan dengar. Salah satunya, istri muda bernama Rani, dengan wajah pucat menceritakan pada yang lain bahwa ia semalam melihat seorang pria datang membawa foto-foto misterius. Abah menyembunyikan sesuatu dari kita, bisiknya pada istri yang lain. Dan sejak saat itu, rasa curiga mulai tumbuh, perlahan meracuni suasana rumah tangga besar tersebut. Sementara itu, Raka sendiri tidak bisa tidur semalaman. Ia menatap satu demi satu foto di dalam amplop coklat itu. Wajah anak-anaknya. Beberapa sudah dewasa, bahkan ada yang tampak lebih berwibawa dari dirinya sendiri. Namun, foto yang paling menghantui pikirannya tetaplah foto Arya Wiranegara. Arya. Nama itu berputar-putar di kepalanya. Ia mencoba mengingat kembali siapa ibunya, dari pernikahan yang keberapa. Namun ingatannya kacau. Terlalu banyak pernikahan, terlalu banyak wanita, dan terlalu banyak anak yang lahir dalam kehidupannya yang penuh ambisi. Siang harinya, kabar mengejutkan datang. Seorang tamu kembali datang ke rumah, kali ini tanpa memberi peringatan. Ia adalah seorang pemuda jangkung, berambut gondrong, dengan wajah keras dan sorot mata penuh api. Ia berdiri tegak di halaman rumah besar Raka. Para istri Raka yang melihat dari jendela langsung berteriak memanggilnya. Abah, ada pemuda mencari Abah. Raka keluar. Dan begitu melihat pemuda itu, tubuhnya langsung kaku. Tatapan itu, tatapan yang sama persis dengan dirinya waktu muda. Arya, gumamnya tak percaya. Pemuda itu tersenyum dingin. Benar. Aku Arya, anakmu. Kejutan itu membuat seisi rumah terdiam. 8 istri Raka saling pandang, sebagian menutup mulut menahan keterkejutan, sebagian lain justru memasang wajah cemas. Apa maksudmu datang ke sini? Tanya Raka, mencoba tegar. Arya melangkah mendekat. Aku datang bukan untuk mencari kasih sayang. Aku datang untuk menagih. Menagih apa? Menagih tanggung jawabmu, Bapak. Suasana menegang. Arya lalu merogoh tas hitam yang ia bawa, mengeluarkan map berisi berkas-berkas. Selama bertahun-tahun, aku dan beberapa saudara yang lain hidup tanpa perhatianmu. Kami tumbuh dalam kemiskinan, tanpa bantuan, sementara kau hidup bergelimang harta dengan puluhan istri. Kami ditinggalkan, tapi darahmu mengalir di tubuh kami. Dan sekarang, waktunya kau membayar harga dari semua itu. Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku memang banyak salah. Tapi, tidak ada tapi, potong Arya keras. Kau pikir dunia hanya bisa kau kendalikan dengan uang, dengan status sebagai pengusaha dan penasihat spiritual? Tidak, Pak. Kau lupa satu hal, anak-anakmu bukanlah boneka yang bisa kau tinggalkan sesuka hati. Dan sekarang, kami kembali. Bukan untuk meminta, tapi untuk menuntut. Salah satu istrinya, Rani, berusaha menenangkan. Nak, jangan bicara seperti itu pada abahmu. Apapun yang terjadi, ia tetap orang tuamu. Arya menatap tajam. Kau pikir aku peduli? Dia bahkan tidak pernah peduli pada kami. Raka menunduk, keringat dingin bercucuran. Untuk pertama kalinya, ia merasakan luka yang selama ini ia abaikan. Luka yang ia ciptakan sendiri, pada anak-anaknya. Namun, yang membuat semuanya semakin mengejutkan adalah ketika Arya mengeluarkan sebuah dokumen terakhir dari mapnya. Sebuah surat pernyataan waris palsu. Aku sudah menyiapkan ini, kata Arya dingin. Jika kau menandatanganinya, maka seluruh harta bendamu akan jatuh pada kami, anak-anakmu yang selama ini kau abaikan. Kalau tidak, bersiaplah. Karena aku dan yang lain tidak akan tinggal diam. Dunia akan tahu siapa sebenarnya Raka Wiranegara. Bukan sekadar pria dengan 25 pernikahan,
tapi seorang ayah yang tega menelantarkan darah dagingnya sendiri. Dek! Ucapan itu membuat jantung Raka hampir berhenti berdetak. Semua istrinya berteriak kaget, beberapa menangis histeris, sementara sebagian lain justru tampak panik membayangkan kehilangan harta. Di tengah kekacauan itu, Raka berdiri perlahan. Suaranya bergetar, namun tegas. Arya, aku bersalah. Aku mengakui semuanya. Tapi ingat satu hal, meski aku jatuh, aku tetap ayahmu. Kau bisa ambil hartaku, kau bisa ambil kehormatanku, tapi jangan biarkan kebencian menguasaimu. Karena ketika kebencian itu penuh, kau akan menjadi aku yang berikutnya. Kalimat itu membuat Arya terdiam sejenak. Namun sebelum ia bisa menjawab, tiba-tiba dari arah jalan raya terdengar deru kendaraan keras. Beberapa mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam, belasan orang turun dengan seragam hitam dan wajah tegas. Dharma keluar dari salah satu mobil. Arya, panggilnya. Sudah cukup. Biarkan aku yang melanjutkan. Arya menoleh. Raka tercengang. Dharma, kalian berdua? Dharma tersenyum tipis. Benar. Aku bukan hanya anak dari orang yang dulu kau kecewakan. Aku juga saudara tiri Arya. Kami semua, anak-anakmu yang tercecer, sudah berkumpul. Dan kami datang untuk mengambil apa yang seharusnya jadi milik kami. Raka terhuyung. Dunia seakan runtuh di depannya. Puluhan wajah muda keluar dari mobil-mobil itu. Semuanya mirip dirinya. Semuanya anak-anak yang pernah ia abaikan. Dan pada saat itulah, ia menyadari bahwa inilah akhir dari perjalanan hidupnya. Bukan karena penyakit, bukan karena bisnisnya runtuh, tapi karena masa lalu yang ia ciptakan sendiri kini kembali menagih dengan cara paling mengejutkan. Malam itu, rumah besar Raka berubah menjadi medan konfrontasi. Para istri berteriak histeris, para anak menuntut haknya, dan Raka hanya bisa berdiri di tengah, menatap takdir yang akhirnya menelannya. Untuk pertama kalinya, pria yang pernah menggemparkan dunia itu tak lagi dipuja atau ditakuti. Ia hanya seorang lelaki tua, dikepung oleh bayang-bayang masa lalu. Dan dengan suara lirih, ia berbisik pelan. Assalamualaikum. Maafkan aku.